Halo semuanya, oke, jadi beberapa waktu yang lalu gue sudah sempat membuat sebuah polling di kolom komunitas YouTube untuk menentukan kartun series buatan Indonesia manakah yang akan gue jadikan pembahasan. Nah, dari ketiga pilihan yang sudah gue tentukan, animasi Shizuki Anak Kosan lah yang akan gue jadikan pembahasan pada video ini. Tapi tenang saja, untuk dua animasi sisanya, yaitu Warkop DKI Animasi dan juga Beach Bud, juga bakal gue buatkan pembahasannya di lain waktu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membuatkan pembahasan mengenai serial animasi buatan Indonesia yang berjudul Shizuki Anak Kosan. So, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Shizuki Anak Kosan merupakan serial animasi buatan negara Indonesia yang mengadaptasi salah satu komik modern yang berjudul Shizuki. Serial ini sendiri dibuat langsung oleh sang pengarang dari komik Shizuki, yaitu Faza Meong, dan diproduksi oleh Falcon Picture, serta dianimasikan oleh studio Pionicon dan juga Kumata Studio. Animasi ini pertama kali rilis pada tanggal 29 Desember tahun 2020, dan kalian bisa menyaksikan semua episodenya di layanan streaming Disney Hotstar. Nah, sedikit peringatan, gue pribadi bukanlah fans berat dari cerita Shizuki, dan bahkan gue sendiri pun juga nggak begitu banyak membaca komik-komiknya. Maka dari itu, pembahasan serial animasi ini bisa dibilang mengambil sudut pandang dari seseorang yang nggak begitu tahu banyak soal cerita Shizuki. Kalau misalnya ada sudut pandang gue yang terasa kurang tepat dikarenakan ketidaktahuan gue, mohon dimaklumi dan koreksi gue ya. Nah, hal pertama yang pengen gue singgung dari serial ini adalah dari segi visual, desain karakter, dan juga animasinya. Menurut gue, visual animasi dari serial ini bener-bener bagus banget, dan bahkan gue bisa katakan bahwa ini merupakan visual animasi terbaik yang pernah dihadirkan oleh animasi Indonesia. Visualnya sendiri itu bener-bener detail banget, penggunaan warna dan shadingnya juga terbilang sangatlah pas hingga menghasilkan sebuah pemandangan yang sangat bisa memanjakan mata. Gue merasa bahwa visual yang dimiliki oleh serial ini sedikit mengingatkan gue dengan 3 animasi yang pernah dibuat oleh Netflix, yaitu Hilda, Oddballs, dan juga Tear Along the Dot Line, yang mana ketiga series tersebut sama-sama memiliki art style dan visual yang paling gue suka dari semua kartun barat. Untuk desain karakternya pun juga terbilang sangatlah unik. Gue sangat suka dengan desain-desain karakter pada serial ini yang lebih mengarah ke desain yang kartunis. Memang ada beberapa karakter yang juga mengambil reference dari anime dan juga kartun barat, namun menurut gue, serial ini mampu memberikan desain karakter yang cukup beda, yang mana ini membuat mereka bisa memiliki identitasnya tersendiri. Untuk kualitas animasinya, well, harus gue katakan bahwa ini bukanlah serial yang memiliki animasi yang bagus. Ada cukup banyak pergerakan karakter yang terlihat sangat kaku, terutama ketika suatu karakter sedang berjalan kaki. Gue gak tahu apakah mereka kesulitan dalam membuat sebuah pergerakan karakter yang fluid, atau mereka memang sengaja membuat pergerakan animasinya seperti ini karena ingin menciptakan kesan seperti buku komik yang dijadikan animasi. Tapi ya, terlepas dari itu semua, hal yang paling jelas adalah animasi pada serial ini memang gak begitu bagus, namun masih bisa ditoleransi. Meskipun ya, gue berharap bahwa animasi yang digarap oleh sebuah studio yang sangat besar ini setidaknya bisa menghasilkan kualitas yang jauh lebih baik daripada yang kita miliki saat ini. Tapi ya gak apa-apa lah, setidaknya mereka masih memiliki visual yang cantik, yang mana itu sudah cukup untuk menggendong permasalahan di bidang animasinya. Untuk scoringnya, hal yang paling gue suka dari aspek ini adalah di bagian lagu openingnya yang sangat sesuai dengan tema remaja perkuliahan yang dibawa oleh serial ini. Untuk penulisan dialognya pun juga terbilang cukup bagus karena mereka menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku dan lebih cenderung menggunakan bahasa gaul yang kita kenal saat ini. Memang ada beberapa dialog yang masih bisa dikatakan cukup baku, tapi dikarenakan pembawaannya yang cukup bagus, hal ini pun membuat dialog tersebut menjadi terkesan nyata dan gak seperti dialog yang kaku. Aspek berikutnya yang pengen gue singgung adalah dari premis dan juga ceritanya. Nah, serial Shizuki sendiri bakal menawarkan kita cerita dari keseharian karakter Shizuki bersama dengan teman-teman kosannya yang kini berada di masa perkuliahan. Serial ini memiliki tujuan untuk menghadirkan sebuah cerita ringan yang penuh dengan humor dan candaan, serta bisa relatable dengan para penonton, terkhususnya mereka-mereka para mahasiswa dan juga anak-anak kosan. Nah, awalnya gue mengira kalau serial ini bakal menghadirkan cerita yang gak begitu random dan lebih mencerminkan keseharian normal dari para mahasiswa kosan. Tapi ternyata serial ini justru malah menghadirkan banyak sekali episode dengan cerita yang sangat random dan juga absurd. Malahan episode-episode dengan plot yang relevan dengan dunia nyata itu lebih sedikit daripada episode-episode dengan cerita yang random namun memiliki kualitas yang lebih baik. Seperti contohnya adalah di episode pertama, di mana episode tersebut menceritakan Shizuki yang sedang mengajak para maba untuk bergabung ke dalam UKM-nya, dan salah satu temannya Shizuki yang bernama Boy berusaha mengejar seorang maba yang
bernama Tiara. Buat gue ini adalah episode dengan plot yang sangat relevan dengan kehidupan perkuliahan, dan pengeksekusian cerita dari episode ini terbilang sangat bagus. Gak cuma ceritanya yang ringan dan relatable, namun humornya juga sangat masuk ke diri gue pribadi. Contoh lain juga dapat dilihat pada episode ke-10, dimana pada episode itu, si Juki sudah muak dengan makan mie instan, dan ia pun memutuskan untuk pergi ke warteg, namun warteg langganannya sedang mempersiapkan kehadiran seorang kritikus untuk menilai kualitas makanan di warteg tersebut. Nah, episode ini merupakan salah satu contoh baik dalam menghadirkan sebuah cerita yang relatable dengan para penonton, namun juga bisa menghadirkan cerita yang absurd dan juga random di waktu yang bersamaan. Momen ketika mereka mengambil reference dari film Ratatouille itu benar-benar bagus banget dan sangat lucu. Nah, lalu bagaimanakah dengan cerita-cerita yang random dan juga absurd pada serial ini? Apakah mereka memiliki kualitas yang jelek? Well, ada beberapa yang oke dan juga ada beberapa yang kurang. Salah satu contoh dari episode dengan cerita absurd yang bagus adalah di episode ke-9, di mana episode tersebut menceritakan si Juki yang melakukan pertukaran gaya rambut dengan temannya si Bedu, dikarenakan Bedu merasa bahwa rambutnya selalu membawa sial. Apa yang gue suka dari episode ini adalah pada kesimpulan akhirnya, di mana terungkap bahwa semua kesialan si Bedu sebenarnya merupakan penyelamat baginya dari kesialan yang lebih besar. Ini sebenarnya merupakan tipikal cerita yang menyinggung mengenai kesialan seseorang, tapi dengan konklusi akhir yang sangat bagus dan kreatif. Contoh lain juga ada di episode ke-13, di mana episode tersebut menceritakan si Juki dan Tiara yang berusaha melawan wabah kegalauan yang ada di kampus mereka. Gue suka banget sama cerita dari episode ini. Mereka berhasil membawakan sebuah cerita yang absurd tapi sangat seru untuk diikuti. Penggunaan konsep wabah galau yang membuat para mahasiswa menjadi seperti zombie itu merupakan ide yang cukup kreatif. Gue bahkan berharap bahwa cerita dari episode ini bisa memiliki 2 part ataupun memiliki durasi yang lebih panjang, karena gue pribadi sangat suka sih dengan konsep yang dibawa oleh episode ini. Nah, untuk episode dengan plot yang random namun memiliki kualitas yang agak kurang adalah di episode keempat yang menceritakan temannya si Juki, yaitu Joko, di mana ayahnya baru saja mencuri sebuah tablet dan juga kapal terbang milik sekelompok alien. Menurut gua, cerita dari episode ini terasa dangkal banget. Gua gak merasakan adanya hal yang menarik dari episode ini. Jalan cerita dari episode ini terasa sangat membosankan. Konfliknya sebenarnya cukup menarik karena menyinggung mengenai masalah kleptomania. Cuman bagaimana mereka menyelesaikan konflik ini terasa kayak biasa banget dan kagak ada wow-nya sama sekali untuk sebuah cerita yang memiliki unsur yang random dan absurd. Dan satu contoh lagi adalah di episode ke-12, di mana episode tersebut menceritakan si Juki yang berhasil menemukan sebuah atau seekor mesin fotokopi yang hidup layaknya seekor anjing. Buat gue, cerita dari episode ini nggak begitu menarik dan cenderung membosankan. Palingan satu-satunya hal positif dari episode ini adalah ketika mereka menunjukkan sang antagonis utama pada episode ini yang ternyata menggunakan para mesin fotokopi hidup untuk mencetak brosur politik. Menurut gue, ini merupakan bentuk sindiran yang cukup unik dan sempat membuat gue tertawa. Oh iya, selain memiliki episode yang relevan dengan dunia nyata dan cerita yang random, serial ini juga memiliki beberapa episode yang berusaha menyindir mengenai kehidupan masyarakat di negara kita. Dan sama seperti sebelumnya, ada beberapa episode yang ceritanya agak kurang, namun ada juga yang lumayan bagus. Seperti contohnya pada episode kedua, di mana mereka menyinggung mengenai penggunaan filter di sosial media yang sedang marak-maraknya pada waktu itu. Lalu ada juga episode ke-7 yang gua rasa mereka berusaha menyindir kelakuan warga kita yang gak begitu peduli dengan bahaya bencana banjir. Dan yang terakhir adalah episode ke-6, di mana mereka berusaha menyindir mengenai perseteruan antara fans sepak bola yang terus kali berdebat untuk menentukan siapakah yang paling baik dari tim yang mereka dukung. Dari ketiga episode yang baru saja gue sebutkan, episode ke-6 memiliki kualitas yang paling bagus dari segi cerita dan juga isu yang mereka bawa. Nah, aspek terakhir yang mau gue singgung dari serial ini adalah dari penggambaran karakter, joke atau humor, dan juga voice overnya. Nah, apa yang gue cukup suka dan apresiasi dari serial ini adalah mereka bisa menghadirkan berbagai episode yang berfokus pada teman-temannya si Juki. Serial ini tidak hanya berfokus pada sang karakter utamanya saja. Enggak, mereka juga suka memperluas dunia dengan menceritakan masalah dan kepribadian dari setiap temannya si Juki. Meskipun ya ada beberapa yang emang nggak mendapatkan episode khusus dan masih nggak begitu bersinar di sepanjang series, namun setidaknya kehadiran mereka masih bisa dinotis dan membuat serial ini menjadi cukup ramai dan berwarna. Palingan satu-satunya masalah dari aspek ini adalah mereka kurang begitu berfokus pada karakter-karakter perempuannya. Di sepanjang serial ini, hanya terdapat 2 karakter perempuan saja yang mendapatkan porsi cerita yang cukup besar, yaitu si Tiara dan juga Nadia. Untuk sisanya, mereka palingan cuma numpang hadir dan gak begitu memiliki peran yang penting. Bahkan, meskipun Tiara dan Nadia sempat memiliki peran yang penting di beberapa episode,
namun mereka berdua kurang begitu memiliki karakteristik yang menarik. Ya, gue harap kedepannya mereka bisa memiliki cerita yang lebih berfokus pada karakter-karakter perempuan di serial ini. Nah, untuk humor atau jokesnya sendiri, well, gue merasa bahwa ada beberapa jokes di serial ini yang cukup ngena buat gue, namun ada juga lelucon yang terkesan datar dan kurang lucu. Tapi ya, mayoritas kebanyakan humor dari serial ini lebih banyak yang datarnya sih ketimbang yang lucunya. Untuk aspek ini sebenarnya sangatlah objektif karena setiap orang memiliki selera humornya tersendiri. Kalau misalnya kalian menemukan bahwa serial ini sangat lucu, well, baguslah kalau begitu. Itu artinya humor dari serial ini sangat cocok untuk kalian. Nah, untuk voice overnya, gue bener-bener gak ngerti, kok bisa nih kartun punya voice over yang sekacau ini? Kayak seriusan, ada banyak sekali scene, terutama scene yang menunjukkan dialog suatu karakter, namun suara dari karakter tersebut kagak menyatu dengan animasinya. Kesannya tuh kayak suaranya muncul dengan telat, atau bahkan lebih parah, itu adalah kagak ada suaranya sama sekali. Gue gak mengerti apakah ada technical issue pada saat melakukan render yang membuat beberapa suara menjadi hilang, atau emang mereka kesulitan dalam menempatkan suara yang tepat dengan pergerakan animasinya. Mau yang manapun alasannya, tapi yang jelas, ini merupakan aspek terlemah yang bahkan membuat gue sangat terganggu di sepanjang menonton serial ini. So, secara keseluruhan, serial Shizuki Anak Kosan merupakan serial animasi buatan Indonesia yang sangat menjanjikan, namun ada beberapa isu yang membuat serial ini agak sulit untuk bisa dinikmati. Visual dan desain karakter pada serial ini bisa dibilang merupakan nilai plus terbesar bagi serial ini. Visualnya sangat cantik dan detail, serta desain karakternya pun juga lumayan unik. Untuk gerakan animasinya memang masih agak kaku, namun masih bisa dimaklumi. Premis cerita yang ditawarkan terbilang sangat menarik, serta mereka juga memiliki cukup banyak sekali episode dengan berbagai macam cerita yang berbeda. Ada yang relevan dengan kehidupan kita, ada yang random dan absurd, dan ada juga yang berusaha menyinggung mengenai society kita. Nah, tapi sayangnya ada beberapa masalah yang sangat mengganggu pengalaman gue di sepanjang menonton serial ini. Mulai dari voice overnya yang sangat berantakan, hingga humornya banyak sekali yang miss dan malah sampai di tahap yang cringe. Nah, untuk kedepannya, kalau andaikan mereka ingin membuat season selanjutnya, gue harap mereka bisa memperbaiki masalah di bidang voice over. Lalu untuk ceritanya, gue harap mereka bisa menghadirkan cerita yang lebih relevan dengan dunia mahasiswa dan anak kosan. Kalau misalnya bisa, ada beberapa cerita yang menyinggung mengenai topik yang berat, namun dengan pembawaan yang cukup serius. Ataupun kalau misalnya bisa juga, ya ubah sedikit lah gitu nuansa cerita dari serial ini agar lebih terkesan dewasa. Karena ya serial ini sendiri kan mengangkat tema anak perkuliahan gitu. Jadi ya kalau bisa sih buatlah gitu nuansa cerita yang terkesan agak gelap atau mature, namun bisa mempertahankan visualnya yang cerah agar bisa lebih mudah disukai oleh para penonton yang lebih dewasa. Mungkin buat kru dari serial ini bisa mengambil contoh dari kartun-kartun seperti Regular Show ataupun Tear Along the Dot Line, yang mana untuk kartun Regular Show mereka bisa menghadirkan sebuah kartun yang ditunjukkan untuk anak-anak namun memiliki vibe yang sangat dewasa. Lalu untuk Tear Along the Dot Line, kartun ini sebenarnya memiliki cerita yang lebih serius, namun uniknya vibe-nya sendiri kagak begitu gelap atau depressing, yang padahal serial tersebut sedang membawa isu yang cukup berat bagi kehidupan seorang remaja. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai serial ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!